Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabiyyi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah amma ba'd. Selanjutnya ولكل نية صالحة جامعة دافعة لأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبالسند قدسنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Ali. Iftah abwaab qulubina bi nuri ma'rifatik. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد الأسوة من أفراد الدنيا والآخرة ولا تسلك وتنازع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ودائما لها. اشفنا يا شافي يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah yang hormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada rahmat Allah dapat kembali hadir bermujahadah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas ketulusan, kesungguhan, keseriusan Bapak Ibu belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah semoga semua yang hadir beserta keluarganya masuk surga. Amin. Diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, usaha yang maju, anak yang saleh, keluarga yang
yang sakinah, bisa husnul. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Syekhul Islam, Hujjatul Islam, halaman 227. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah menganggap dua orang sama sekali kecuali adalah yang lebih dicintai oleh Allah Taala dari kedua orang itu ialah orang yang lebih sama dari keduanya orang lain. Ada surga tinggal di dalam kembali dan ada pada persahabatan itu ialah mengutamakan sopan dan hati. Maka jika tidak ada ini suatu yang maka memberikan kelebihan dari ketika diperlukan oleh sahabat-sahabat wadi'anat binafsi dan Allah dan dirinya berhajati ada yang berbuat ada yang berbuat dalam berbagai hajat dan jalan bertugas min wajah dari orang yang tidak berhasil tanpa memerlukan kepada permintaan berfirman sirri dan memberikan rahasia bahasa uji dan menutup keaiban-aiban ala menerima Yesus dan dia apa yang membuat kepadanya ada sopan bila Allah Yesus dan menyampaikan apa yang menggembirakan kepadanya dari pujian-pujian orang kepada sahabatnya dan sekaligus mendengar ketika berbicara sahabat Al-Qur'an ini dan meninggalkan bertengkar dengan padan wahai yang mengaku kira-kira menjadi dan memanggil sahabatnya dengan nama-nama yang paling disukai oleh sahabatnya wahai yang ini bima itu kita memuji kepada sahabatnya dengan dia ketahuan dari kebaikan-kebaikan sahabatnya wahai syukurmu ala zalihi dan berterima kasih kepada sahabatnya perbuatan baik sahabatnya pada Ya, sampai itu dimuliakan Allah. Apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana mempraktikkan kaji pagi? Pokoknya Rasulullah SAW dan bersabda Nabi SAW. Jadi hadis Nabi. Ma istahaba isnani waktu tidaklah bersahabat dua orang sama sekali illa kecuali wa kana ahabbuhuma adalah yang lebih dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala dari kedua orang itu arfaqahuma bisahibihi ialah orang yang lebih ramah dari keduanya sertainya. Kita ini hidup bermasyarakat. Jadi manusia itu oleh Ibnu Khaldun disebut hayawanun ijtimaiyun. Manusia itu homo sosial kalau bahasa Arab. Makhluk yang bermasyarakat. Mana buktinya? Ada keluarga, ada tetangga, ada lingkungan sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, kita diajarkan oleh agama, hidup itu mesti saling bersaudara, saling bersahabat, saling membangun persahabatan. Nah, Imam Ghazali mengutip hadis Nabi. Kalau ada dua orang bersahabat, A dengan B, baik bersahabat karena sama-sama muslim atau bersahabat bersaudara karena nasabnya, keluarganya, abang adik. Yang paling Allah cintai dari kedua orang itu yang paling ramah kepada yang lain.
Si A dengan si B bersahabat. Si A ngomongnya ramah, sikapnya ramah, berbuatnya ramah kepada si B. Dia paling disukai oleh Allah. Berdasarkan hadis ini, persahabatan dalam Islam itu harus dibangun atas dasar kasih sayang, keramah tamahan, bukan karena kesombongan, kepangkatan, kebangsawanan, bukan karena harta yang banyak, tapi karena akhlak. Si akhlaknya dibangun dengan sibuk. Allah akan suka padanya. Berdasarkan hadis ini, kalau kita bersahabat, lakukanlah persahabatan itu dengan niat karena Allah dan membangun akhlak yang baik. Ngomong biar benar, sikapnya biar baik. Semua orang saudara, meskipun saya lahir beda-beda, kita saudara. Kalau kita saudara, maka kita mesti menyikapi saudara itu dengan cara yang sangat baik. Kita lihat lagi lebih lanjut. Ada bersuhbah, ada pun adab bersahabat itu. Al-Izaru bilman ialah mengutamakan persahabatan dibandingkan harta. Si A dengan si B itu bersahabat bukan karena si B hartanya banyak, bukan. Itu tetap. Bukan karena ini uangnya banyak, bukan. Tapi karena si B ini akhlaknya bagus, ibadahnya baik, agamanya bagus, gitu. Ada orang berteman sama orang lain karena duitnya banyak. Karena suka ngasih, suka macam-macam. Bukan itu. Persahabatan dalam Islam dibangun atas dasar mahabbah, hubungan, cinta pada Allah. Semua orang saudara. Kata Nabi, al-Muslim, akhul Muslim. Terus, fa'ilam yakun hadha, maka jika tidak ada insan ini mengutamakan karena persahabatan. Itu. Fabadul fadli minal mal indal hajah. Maka memberikan kelebihan dari harta ketika diperlukan oleh sobatnya. Jadi kalau kita bersahabat ada dengan B, si B ini kebetulan butuh dengan kita pertolongan. Kebetulan kita punya bantu. Kita punya uang lebih, dia butuh bantu. Itu bersahabat. Wajah anak bin nafsi fil hajat, dan menolong dengan dirinya dalam berbagai hajat. Tolongin orang, tolongin saudara, saling tolong-menolong gitu. Ala sabil mubadarah, dengan cara bergegas-gegas. Jadi kalau ada si A dan si B bersaudara, bersahabat, si B butuh pertolongan, cepat kasih, nggak usah ditanya, dinding. Nggak usah ditahan, dibutuh, kita punya. Min ghairi ihwajin, tanpa memerlukan ila iltinasin, kepada permintaan. Kalau perlu nggak usah dia ngomong, kita bisa lihat orang itu susah. Kita ada duit lebih, dia makan bareng, kita makan siang itu. Ajak makan siang. Itu tenang. Katanya itu biar dulu. Kalau perintah kita kan ada orang yang kita makan sama. Begitu. Kasih sayang, ar-rahmah bainal muslimin. Wa itmanus sir. Persaudaraan dalam Islam itu, persahabatan itu tidak dibangun atas dasar saling menjaga rahasia. Si A tahu rahasia si B, dia nggak boleh menceritakan rahasia kekurangan si B kepada si C.
si B, si A berusaha menutupi kekurangannya, celahnya, kejelekannya, tutupi. Misalnya, dia tahu nggak si B, kata si C, tahu saya dia orang baik. Kalau si C bilang, dia suka begini-begini, dia maksudnya begitu, tujuannya ini. Dibenahi. Kira-kira? Bukan malah dibuka aibnya. Jadi, persahabatan mesti dibangun atas dasar itu. Saling menjaga, menghargai. Wasat teruyuh dan menutupi aib. Wasukut ala tabliğ dan diam. Tidak suka menyampaikan ma yasuh, apa-apa yang membuat sedih dia. Jadi kalau kita ketemu sama si B, sama si B, jangan ngomong yang membuat si B jadi sedih, jadi susah. Jangan ngomong kalau kepada teman yang kalau kita ngomong mungkin sakit hati. Nyakitin. Persaudara di bawah tetap itu. Saling menjaga perasaan. Dari katanya, matin celaan orang. Kalau ada orang mencela si B, misalnya A berteman dengan si B, si C mencela si B, itu tuh B, bukan begitu maksudnya. Tahu saya dia orang begini. Dibelain. Benar? Ya. Jadi kalau gitu gimana? Saling menutupi aib orang lain. Saling menjaga itu persaudaraan benar-benar persahabatan. Kenapa? Karena kata Rasul al-mu'min lil mu'min kalbuniyan yasuddu ba'du ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin lain seperti sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Kayak tiang yang di bawah menopang atas, tiang yang di atas menguatkan di bawah, kayak begitu. Kita masih begitu orang-orang harus mati. Dalam hadis itu dikatakan, kalau jasa di luar, persaudaraan dalam Islam itu seperti badan yang satu. Apabila salah satu anggota badan ada yang sakit, dia akan mempengaruhi yang lain. Kayak gitu. Misalnya, kalau jempol cantengan, cantengan ya. Yang cantengan jempol, kepala cekor, badannya meriang. Mesti kayak gitu. Kalau ada di antara kita sama Abuswah itu yang sakit, kita ikut prihatin, sampai doain. Kalau ada di antara kita yang dapat kesenangan, juga kita doain supaya diberkahi hidupnya sama main begitu. Jangan sebaliknya. Kalau ada yang susah, syukur yang susah. Jadi mesti saling menutupi. Terus apa lagi katanya? Wa iblagu ma yasuru, dan menyampaikan apa yang menggembirakan kepadanya. Min sana'in nas, dari pujian orang. Misalnya, si A ketemu sama si B. Waktu ketemu sama si B, si A cerita bahwa si C memuji si B. Bisa tak apa? Tadi saya ketemu sama si C, cacat. Ngomong sama si A, Ahmad. Si B, si Budi. Budi orang yang baik ya. Saya senang sama dia, saya hormat sama dia. Si A ketika dikasih tahu sama si C, dia ngomong sama si B. Tadi saya ketemu sama si
mendorong dia berlaku lebih baik lagi. Supaya si B itu termotivasi untuk terus menjaga kebaikan, menjaga nama baik. Kalau yang baik boleh cintai, tapi kalau yang buruk jangan dicintai. Si A ketemu si C dijelek-jelekan si B, diaduin sama si A. Oke. Tapi saya ketemu si Cecep, Cecep maki-maki ente, mungkin udah mengarah si B. Jangan menyebabkan timbulnya permusuhan. Wa usul Islam indal hadis. Persahabatan dalam Islam atau persaudaraan dalam Islam itu harus dibangun atas usul Islam. Bagus suka mendengarkan pembicaraan orang. Kalau A ngomong sama si B, si A dengerin, berhenti dengan tekun, dan selesai baru jawab. Mungkin dia. Jadi pendengar yang baik. Jangan suka menginterupsi. Itu kalau si B lagi ngomong, langsung aja dipotong sama si A. Itu kalau itu bukan persahabatan. Itu cara bergaul non-Islam. Coba kalau lihat film-film baru, tidak ada ungu-ungu. Tahu ungu-ungu ya? Tidak ada sopan santun dan kakinya naik ke meja. Karena di situ ada orang yang punya meja itu kakinya, kamu yang naik ke meja. Ada kalau Islam ada tuntunan. Terus persaudaraan dalam Islam, bersahabat dalam Islam itu watarul mumarah fi, meninggalkan pertengkaran, menjauhi pertengkaran. Kalau kira-kira ngomong bisa menimbulkan pertengkaran, dihindari. Coba ribut terus dicari cara lain, dialihkan. Sudah tahu? Bukan malah ditantang. Sekarang itu bukan Islam. Bapak bisa lihat di televisi, di media sosial. Persahabatan model begini itu persahabatan yang jelas dalam Islam. Kalau persahabatan yang dibangun bukan dasarnya Islam, yang muncul pertengkaran, permusuhan, kebencian, caci maki aib orang, membuka aib orang lain, jelas? Lima aja nih. Terus apalagi kan? Wa'ayyah uang dan memanggil sobatnya bi'ahab bi'asma'i ilaih dengan nama-nama yang paling disukai oleh orang itu. Si A manggil si B, panggil yang kalau si A manggil si B itu dong. Jangan manggil orang dengan panggilan yang dia tidak suka. Namanya Ahmad. Betul kepala PA. Ahmad PA. Ya. Dia PA. Karena PA ini dibaca. Beneran. Jangan kekurangan orang tersebut. Panggil yang baik. Karena dia itulah yang terbaik yang dia punya. Nama itu kan asma. Atau isim itu sesuatu yang paling tinggi yang dijunjung oleh dia. Kalau kita tahu itu paling baik buat dia, kemudian kita jelas tersinggung. Itu jajarannya. Terus wa'ayyusni alaih dan memuji kepada sobatnya bima ya'rifu min ma'asrihi dengan yang dia ketahui
dari kebaikan sobat. Jadi si A tahu si B baik, yang diungkap, yang dibaca, yang diterangin, yang baik-baik. Jangan diungkap yang jelek. Lu belum tahu dia, karena nggak bisa. Dia orang begitu-gitu, kelihatannya bagus, tapi hatinya busuk. Ya, ngomong gitu nyolotin. Beneran ada. Ya. Meskipun kita tahu kekurangan si B itu, kita angkat kekurangan ini, kita angkat kebaikannya. Itu kenal si B itu. Oh kenal, gimana? Baik. Kalau ke masjid sering ketemu sama saya. Kalau pengajian dia sering